Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia TV. Kali ini saya akan bahas mengapa Rocky Gerung cenderung dicaci maki, mengapa Rocky Gerung dikatakan sebagai orang yang tidak punya karya, mengapa juga Rocky Gerung terkadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat kontroversial, yang bahkan kemudian dilaporkan ke polisi, lalu kemudian dia tidak ditangkap. Ada apa dengan Rocky Gerung? Apakah dia terlalu tinggi cara berpikirnya, ataukah kita yang rendah sehingga tidak mampu menggapai apa yang ia pikirkan? Berikut ini saya akan ulas apa alasannya sehingga Rocky Gerung selalu mengeluarkan kalimat kontroversi namun tetap lolos dan tidak ditangkap oleh polisi. Mari kita mulai. Seringkali kita mendapati di TV misalnya atau di YouTube, Rocky Gerung itu mengeluarkan kalimat yang kontroversial yang tidak diterima oleh sebagian besar orang. Misalnya, beliau mengatakan bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Pada waktu itu, Faisal Akbar saja yang saya pikir orang yang luar biasa, itu protes waktu itu. Kemudian pada akhirnya ada yang melaporkan Rocky Gerung ke APH, namun Rocky Gerung tidak ditangkap. Dan yang paling sering kita saksikan adalah ketika mengatakan bahwa uh, Presiden Jokowi itu bajingan TLL. Ini luar biasa, tapi tetap saja lolos pemeriksaan polisi. Nah, mengapa Rocky Gerung bisa seperti itu? Mengapa dia berani mengeluarkan kalimat-kalimat itu? Bahkan seorang advokat saja di Indonesia ini mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak punya karya. Tidak ada hal yang dia selesaikan. Mengapa bisa begitu? Jadi sebenarnya jawabannya sangat simpel. Jadi Rocky Gerung itu berbicara di tataran filsafat, di tataran yang lebih tinggi, di tataran induknya ilmu. Jadi contohnya ketika kita berbicara tentang hukum, Rocky Gerung itu sering berbicara di tataran ilmu filsafat, dalam hal ini filsafat hukum. Lalu kemudian kanan juga bicara di level bawahnya adalah teori hukum. Di filsafat hukum itu pelajari hakikat hukum, dari mana hukum itu dilahirkan, dari mana kita mengambil hukum. Kemudian di bawahnya ada teori-teori hukum. Jadi misalnya dia memberikan contoh kepada kita tentang hukum murni, pure theory of law dari Hans Kelsen. Dia menjelaskan bagaimana supaya hukum itu berdiri sendiri, tidak berbaur dengan politik, tidak berbaur dengan agama, tidak berbaur dengan sosial budaya. Jadi dia menjelaskan teori-teori hukum. Lalu kemudian paling rendah biasanya dia berbicara tentang konstitusi, yaitu undang-undang dasar sebuah negara. Misalnya di Indonesia, kita melihat ciri-ciri undang-undang dasar itu adalah bagaimana suatu negara mengatur warga negaranya, bagaimana suatu negara itu mengatur struktur negara dan fungsi-fungsinya, kemudian bagaimana mengatur hak warga negara kepada negaranya, yang kemudian tentang hak asasi manusia juga. Itu tataran konstitusi, dasar dari aturan sebuah negara. Di bawahnya itu baru ada undang-undang. Undang-undang itu menjelaskan secara spesifik, misalnya bagaimana menghukum orang yang menang mencuri air. Rocky Gerung tidak berbicara di level itu, sehingga mereka yang hanya belajar tentang undang-undang, mereka mungkin yang hanya belajar tentang undang-undang dasar, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung karena dia berbicara di tataran filsafat, atau paling tidak dia berbicara di tataran teori-teori hukum. Sehingga ada yang mencaci Rocky Gerung karena kemungkinan pemikirannya tidak sampai ke sana, karena yang dia pelajari adalah level yang lebih di bawah. Ada yang mengatakan Rocky Gerung tidak punya karya. Tidak punya karya semacam sebuah buku, mungkin hanya karena dia tidak mau membuat. Tetapi karya Rocky Gerung adalah bagaimana merubah cara berpikir kita tentang sesuatu.
Saya pikir ini juga adalah sesuatu yang penting karena kemajuan sebuah negara itu tergantung dari mindsetnya, cara berpikirnya. Itu yang ingin dirubah oleh Rocky Gerung. Jadi kemungkinan Rocky Gerung yang terlalu tinggi cara berpikirnya, yang berpikir di tataran filsafat, dan sebagian mungkin dari kita yang belum mampu di wilayah itu sehingga kadang tidak menerima pendapat-pendapat Rocky Gerung itu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.